Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marfu Aswaibudin, saya dosen Prodi Ekonomi STKIP Pangeran Dharma Kusuma Segeran Juntinyuat Indramayu. Saya mengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia di semester 3 dengan beban SKS 3 SKS. Saya akan men-share RPS tentang manajemen sumber daya manusia. Mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Lalu di sini ada capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran lulusan prodi. Yang pertama, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang administrasi bisnis. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang bisnis berdasarkan hasil analisis informasi dan juga data. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Lalu mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri, mampu merancang dan menerapkan kebijakan di bidang sumber daya manusia, mampu menggunakan model-model atau metode perancangan bisnis, lalu menguasai konsep dan teori, metode, dan perangkat analisis fungsi organisasi bisnis, menguasai konsep dan teknik menyusun rencana strategis pada organisasi bisnis dan mampu menjabarkannya dalam rencana operasional dan penelitian bisnis. Menguasai konsep dan teori manajemen sumber daya manusia, menguasai komunikasi dan membangun citra organisasi bisnis. Lalu untuk capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan isu-isu terkini yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia. Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai konsep dalam mata kuliah MSDM yang menjadi dasar teori dalam mengelola sumber daya manusia yang efektif. Mampu mengambil keputusan dalam mengatasi masalah-masalah yang muncul dalam pengelolaan sumber daya manusia. Deskripsi singkat pada mata kuliah manajemen sumber daya manusia yaitu bertujuan membahas tentang pengelolaan sumber daya manusia secara efektif dalam organisasi. Pembahasan mencakup perspektif manajemen sumber daya manusia, konteks eksternal MSDM, fungsi dalam operasional MSDM, konteks internasional MSDM, isu-isu terkini dalam MSDM, serta masalah hubungan industrial. Sifat pembahasan dalam mata kuliah ini adalah analisis topik dan pembahasan bahan-bahan yang diperoleh dari artikel-artikel di berbagai jurnal. Bahan kajian materi pembelajaran MSDM, yakni yang pertama belajar tentang konsep MSDM, lalu pendekatan MSDM, fungsi-fungsi dari manajemen sumber daya manusia, konsep fungsi pengadaan sumber daya manusia, penarikan sumber daya manusia, lalu belajar tentang pemilihan dan penempatan SDM dan orientasinya dan induksi sumber daya manusia, fungsi pengembangan sumber daya manusia, belajar juga tentang fungsi kompensasi sumber daya manusia, lalu fungsi integrasi, fungsi perawatan sumber daya manusia, fungsi pemutusan hubungan kerja, belajar tentang manajemen kinerja, lalu disiplin kerja dan produktivitas kerja. Pustaka diambil dari manajemen personalia, penerjemahnya Muhammad Masud, yang diterbitkan oleh Erlangga, lalu dari manajemen sumber daya manusia, penerbitnya Bumi Aksara, lalu dari Mangkunegara,
Manajemen Sumber Daya Manusia buku tahun 2000 yang diterbitkan oleh Rosda Karya. Minggu pertama, lalu di sini ada kemampuan akhir yang diharapkan mahasiswa itu mampu menjelaskan sumber daya manusia dalam perusahaan dengan tepat. Pun demikian, harapannya adalah manusia mampu merumuskan pengertian manajemen sumber daya manusia berdasarkan pendapat para ahli dengan benar. Lalu di minggu pertama juga ada indikator penilaian, itu dari ketetapan menjelaskan esensi sumber daya manusia itu sendiri, lalu ketetapan menjelaskan pengertian MSDM dan membandingkan dengan pendapat para ahli. Lalu kriteria bentuk penilaiannya itu dinilai dari bentuk antusiasme dan jumlah mahasiswa yang berpartisipasi dan keselarasan hasil diskusi dengan teori. Lalu untuk pembelajaran dan metode pembelajaran, penugasan, dan sebagainya, itu penugasan berupa makalah, laporan buku, dan penampilan dan penyajian hasil analisis kasus diberi waktu 3 kali 50 menit. Materi pembelajarannya dari buku Manajemen Personalia yang diterjemahkan oleh Muhammad Mas'ud, yang diterbitkan oleh Erlangga, dan bobotnya 5%. Minggu kedua itu kemampuan akhir yang diharapkan oleh mahasiswa mampu membandingkan 3 pendekatan manajemen sumber daya manusia dengan tepat. Lalu mahasiswa juga mampu memberikan 5 contoh fenomena-fenomena yang terjadi di ketenaga kerjaan di Indonesia yang tepat. Lalu di sini indikator penilaiannya adalah ketetapan menjelaskan mengenai pendekatan mekanisme, lalu ketetapan menjelaskan pendekatan paternalis, lalu ketetapan menjelaskan pendekatan sistem sosialnya. Lalu kriteria bentuk dan penilaiannya, antusiasme dan jumlah mahasiswa yang berpartisipasi dan keselarasan hasil diskusi dengan teorinya. Penugasannya masih sama, berupa makalah, laporan buku, penampilan, dan juga hasil penyajian analisis kasusnya. Pustakanya, materi pembelajarannya dari Manajemen Personalia Muhammad Mas'ud, penerbitnya Erlangga. Lalu minggu ketiga itu belajar tentang harapannya adalah mahasiswa mampu menyebutkan 4 fungsi pokok MSDM dengan tepat. Mahasiswa juga mampu menjelaskan 4 fungsi pokok MSDM itu dengan tepat, lalu menyebutkan 6 fungsi operasional MSDM dengan tepat. Lalu selanjutnya mahasiswa harapannya adalah dapat menjelaskan 6 fungsi operasionalnya, lalu menunjukkan hubungan antara fungsi pokok dan fungsi operasional manajemen sumber daya manusia dengan benar. Indikator penilaiannya itu dari kemampuan menjelaskan fungsi pokok MSDM, dari perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan juga pengendalian. Selain itu, dari fungsi operasional MSDM, ada pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan juga pemberhentian. Dan juga penilaian, indikator penilaiannya didapat dari hubungan fungsi pokok dan fungsi operasional. Lalu kriteria bentuk penilaiannya masih sama, antusiasme dan jumlah mahasiswa yang berpartisipasi dan keselarasan hasil diskusi dengan teorinya. Lalu metode pembelajarannya itu sama, penugasan, makalah, laporan buku, penampilan, dan penyajian hasil analisis kasus. Lalu pustakanya itu dari Manajemen Personalia masih Muhammad Mas'ud, dan juga tambahan dari Manajemen Sumber Daya Manusia Bapak Hasibuan tahun 2001 dengan Umi Aksara. Minggu keempat, poinnya ini ada poinnya 10.
Minggu keempat, itu mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pentingnya pengadaan sumber daya manusia bagi perusahaan dengan tepat. Lalu mampu menyebutkan langkah-langkah pengadaan karyawan, menguraikan konsep analisis jabatan dengan tepat, menyebutkan 6 hasil dari analisis pekerjaan dengan benar, menguraikan pentingnya analisis kebutuhan sumber daya manusia, mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal perusahaan yang dapat mempengaruhi analisa kebutuhan sumber daya manusia. Indikator penilaiannya itu didapat dari ketetapan menjelaskan pentingnya pengadaan karyawan bagi perusahaan, dari ketepatan menjelaskan langkah-langkah pengadaan karyawan, analisis pekerjaan, analisis kebutuhan sumber daya manusia. Lalu dari kemampuan menjelaskan faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kebutuhan sumber daya manusia. Kriteria bentuk penilaiannya sama, antusiasme dan jumlah mahasiswa yang berpartisipasi dan keselarasan hasil diskusi dengan teorinya. Lalu penugasannya dengan makalah, laporan buku, penampilan, dan juga penyajian hasil analisis kasusnya. Materi pembelajarannya itu menggunakan buku manajemen personalia, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen sumber daya manusia dari Hasibuan, dan manajemen sumber daya manusia dari Mangkunegara. Minggu kelima, itu mahasiswa diharapkan mendefinisikan penarikan tenaga kerja dengan benar, mengidentifikasi 8 faktor yang mempengaruhi penarikan tenaga kerja, membandingkan kelebihan dan kelemahan sumber internal dan juga sumber eksternal penarikan tenaga kerja dengan tepat, lalu menjelaskan metode terbuka dan tertutup dalam penarikan tenaga kerja. Selanjutnya minggu ke-6, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pentingnya seleksi bagi perusahaan, mampu mengidentifikasi 6 kualifikasi seleksi, mampu mengidentifikasi 8 langkah seleksi, mampu menjelaskan konsep penempatan tenaga kerja, lalu mampu menjelaskan konsep orientasi tenaga kerja. Minggu ke-7, itu mahasiswa diharapkan mampu mendefinisikan fungsi pengembangan dengan tepat, menjelaskan pentingnya fungsi pengembangan karyawan bagi perusahaan dengan benar, membedakan metode pendidikan dan latihan dalam pengembangan karyawan dengan tepat, lalu mahasiswa mampu mengidentifikasi indikator-indikator keberhasilan pengembangan, lalu mampu menghubungkan fungsi pengembangan dengan pengembangan karir. Lalu setelah itu ujian tengah semester, 1 minggu berlangsung, minggu ke-8, selanjutnya minggu ke-9, itu lanjut untuk materi selanjutnya, yang yakni harapannya pertama, mampu mendefinisikan fungsi kompensasi dengan tepat. Yang kedua, mampu menjelaskan pentingnya fungsi kompensasi dengan benar. Lalu yang ketiga, mahasiswa diharapkan dapat membedakan kompensasi langsung dengan kompensasi tidak langsung dengan tepat. Yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi. Minggu ke-10, itu belajar harapannya mahasiswa mampu mendefinisikan fungsi pengintegrasian dengan tepat, menjelaskan metode-metode pengintegrasian dengan benar, menggambarkan kembali dalam bentuk bagan, konsep dan konsep motif dan juga motivasinya, lalu menjelaskan konsep kebutuhan menurut Maslow, lalu menjelaskan 3 gaya kepemimpinan. Pertemuan ke-11, minggu ke-11, itu harapannya mahasiswa mampu mendefinisikan fungsi perawatan sumber daya manusia dengan tepat, lalu menjelaskan pentingnya fungsi perawatan
sumber daya manusia. Harapan lainnya adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi tujuan perawatan sumber daya manusia dan para mahasiswa mampu menjelaskan metode-metode perawatan sumber daya manusia. Minggu ke-12, mahasiswa harapannya adalah mampu mendefinisikan fungsi pemutusan hubungan kerja dengan tepat, mampu menjelaskan kerugian pemutusan hubungan kerja bagi perusahaan dan bagi karyawan, lalu menjelaskan alasan-alasan pemutusan hubungan kerja. Dalam indikator penilaian, ketepatan menjelaskan tentang pemberhentian dan alasan-alasan pemutusan hubungan kerja itu sendiri. Lalu minggu ke-13 yaitu mahasiswa diharapkan dapat mendefinisikan konsep kinerja dengan tepat, lalu mampu mendefinisikan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai dengan benar. Lalu mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan konsep penilaian prestasi kerja dengan tepat dan menyebutkan unsur-unsur yang dinilai dalam penilaian kinerja dengan tepat. Minggu ke-14, harapannya adalah mahasiswa mendefinisikan konsep-konsep disiplin kerja, menyebutkan indikator kedisiplinan dengan benar, menghubungkan keterkaitan konsep persaingan dan konflik yang benar, menghubungkan keterkaitan konsep kepuasan kerja, stres, dan frustasi dengan baik. Hal ini indikator dalam penilaiannya itu ada ketepatan menjelaskan tentang kedisiplinan dan indikator-indikatornya, lalu ketepatan menjelaskan keterkaitan konsep persaingan dan konflik dengan benar, dan juga ketepatan menjelaskan konsep kepuasan kerja, stres, dan juga frustasi. Nilainya, bobot nilainya adalah 7,5. Dan minggu ke-15 atau pertemuan ke-15 itu harapannya capaian akhirnya, kemampuan akhir yang diharapkan untuk mahasiswa yaitu mahasiswa mau mendefinisikan konsep produktivitas kerja dengan tepat. Lalu mahasiswa pun mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja dengan benar. Lalu minggu ke-16 sudah karena 15 sudah selesai, 16 ujian akhir semester atau evaluasi akhir semester. Lalu baru melakukan validasi penilaian akhir dan menentukan kelulusan. Apakah mahasiswa dinyatakan naik tingkat atau tidak. Seperti itu. Penjelasan tentang RPS Manajemen Sumber Daya Manusia dari Marco Aswebudin, dosen Prodi Ekonomi STKIP Pangeran Dharma Kusuma, Segeran Junti Nyuat Indramayu. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya minta maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.